Bab 13. Pil air misterius. Cocok kan? Mulai. Setelah mengumumkan dimulainya pertandingan, wasit segera mundur. Bei Bei dan Su Sanxi kemudian melepaskan jiwa bela diri mereka hampir bersamaan. Arena duel jiwa yang sebelumnya riuh seketika menjadi sunyi, perhatian semua orang kini terfokus pada dua orang yang ada di arena tersebut. Sebagai tokoh berpengaruh di halaman luar Akademi Shrek, setiap duel antara Bei Bei dan Su Sanxi akan mengguncang satu sama lain. Siswa lain menyukainya ketika mereka bertarung satu sama lain. Terlebih lagi, banyak siswa yang secara pribadi bertaruh satu sama lain. Petir biru berkumpul di sekitar tubuh Bei Bei, dan lengan kanannya melebar dengan cepat. Saat petir biru menyelimuti tubuhnya, jiwa bela dirinya, naga kejam petir biru, dilepaskan. Di sisi lain, Su Sanxi tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Tubuhnya melebar sekali lagi, menyebabkan seragamnya meregang keluar. Setelah itu, perisai kulit penyu raksasa juga muncul di tangan kanannya lagi. Keduanya mulai berjalan perlahan di luar arena sambil saling menatap dengan tatapan tajam. Kekuatan jiwa kuat yang dipancarkan dari mereka berdua, satu biru dan satu hitam, meningkat kekuatannya tanpa henti. Perbedaan antara dua jenis kekuatan jiwa terlihat jelas. Di permukaan, mereka terlihat serasi. Keduanya adalah ahli Soul Elder yang memiliki 3 cincin jiwa, dan keduanya adalah Soul Elder tipe pertempuran. Dari jiwa bela diri mereka, Bei Bei jelas merupakan sistem penyerangan Soul Elder, sementara Su Sanxi yang memiliki perisai, sangat mungkin menjadi sistem pertahanan Soul Elder. Salah satunya memiliki Blue Lightning Tyrant Dragon yang dikenal sebagai jiwa bela diri dengan kekuatan serangan tertinggi, sementara yang lain memiliki jiwa bela diri bermutasi yang memiliki tingkat pertahanan sangat besar, penyu dunia bawah misterius. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Wang Dong sepertinya sudah melupakan masalahnya dengan Huo Yuhao saat dia diam-diam mulai berkonsentrasi pada dua orang di arena. Huo Yuhao juga sama, suasana hati mereka tanpa sadar berfluktuasi mengikuti dua tetua jiwa yang bersaing. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, temperamen lembut Bei Bei langsung berubah tajam. Di sisi lain, amarah Su Sanxi yang panas tampaknya telah mereda, dan stabilitas seperti gunung telah muncul. Ketika Su Sanxi mencapai area yang paling dekat dengan Huo Yuhao dan yang lainnya, Bei Bei tiba-tiba meraung, dan menyerang ke arah Su Sanxi seperti sambaran petir. Su Sanxi sedikit terkejut, dia tidak mengungkapkan kelemahan apapun, dan ini juga bukan peluang besar bagi Bei Bei. Kapan Bei Bei menjadi begitu impulsif? Meskipun Su Sanxi memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tidak berani lamban sama sekali. Dia sangat jelas tentang kekuatan ledakan yang bisa dilepaskan Bei Bei ketika dia menyerang. Ketika Bei Bei hanya berjarak sekitar 5 meter dari Su Sanxi, dia tiba-tiba melompat ke atas dan mengirim lengan kanannya, yang ditutupi sisik tebal, ke arah kepala Su Sanxi. Petir biru melilit cakar drakonik Bei Bei, menandakan bahwa dia bisa melepaskan keterampilan jiwanya kapan saja. Namun, Su Sanxi tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia sedikit menggeser kaki kanannya ke belakang setengah langkah, dan sedikit berjongkok. Dia menempatkan perisainya di depan tubuhnya, membiarkannya melindungi tubuhnya sepenuhnya. Sementara itu, kekuatan jiwa hitam pekat muncul dari perisai kulit penyu, samar-samar membentuk lingkaran cahaya hitam yang menyelimuti sekaligus melindunginya. Boom! Cakar drakonik Bei Bei bertabrakan dengan keras pada perisai kulit penyu hitam tebal, menyebabkan kedua tubuh mereka bergetar secara bersamaan. Bei Bei dengan cepat menghentikan serangannya dan mundur, sementara Su Sanxi meluncur mundur. Dari 3 cincin, jiwa Su Sanxi, cincin jiwanya yang berumur 100 tahun tiba-tiba menyala, menyebabkan cahaya hitam yang dipancarkan oleh perisai kulit penyu segera menjadi 2 kali lipat. Lingkaran hitam kuat menyebar dari perisainya, menutupi sekitar 10 meter persegi. Itu seperti tudung besar yang didorong keluar, bahkan mengeluarkan suara gemuruh saat dirilis. Ini adalah gempa dunia bawah misterius, keterampilan jiwa pertama Su Sanxi. Ini adalah skill knockback jarak jauh yang juga memiliki efek memusingkan. Jika budidaya lawannya lebih rendah dari miliknya, mereka akan merasa pusing dan terlempar ke belakang. Paling tidak, keterampilan ini bisa membuat Su Sanxi menjauh dari musuh-musuhnya. Namun, Su Sanxi tidak pernah menyangka Bei Bei akan begitu bertekad. Ketika Su Sanxi melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, cincin jiwa kedua dan ketiga Bei Bei tiba-tiba menyala pada saat yang bersamaan. Yang pertama diaktifkan adalah dering ketiganya, yang merupakan dering 1000 tahunnya.
Saat cahayanya meluas keluar, suara gemuruh rendah tiba-tiba meledak dari tubuh Bei Bei, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan petir ungu kebiruan yang kuat. Sisik di tangan kanannya menyebar dengan cepat ke arah tubuhnya, membungkus sisi kanan dadanya di dalamnya. Setelah itu, aura yang mengelilingi tubuhnya langsung naik. Ini adalah kemarahan yang menggelegar. Setelah itu, cincin jiwa keduanya menyala, menyebabkan banyak ular listrik tebal langsung meledak keluar dari tubuh Bei Bei. Ketika Bei Bei menggabungkan keterampilan jiwa kedua dan ketiganya, mereka berhasil meniadakan gempa dunia bawah misterius Susanshi. Bahkan jika Susanshi dikenal luas karena pembelaannya, gempa dunia bawah misteriusnya tidak mampu menjatuhkan Bei Bei. Sebuah lubang dirobek secara paksa pada tudung hitam yang dibentuk oleh keterampilan Susanshi. Bei Bei mengabaikan serangan aliran udara hitam dan dengan keras kepala memaksa masuk. Susanshi terkejut, tapi gerakannya tidak melambat sedikitpun. Cincin jiwa kedua dan ketiganya juga menyala secara berurutan. Dia terlalu akrab dengan kekuatan Bei Bei, dan sangat percaya diri dalam pertahanannya sendiri. Meskipun dia tidak merasa 100% yakin bisa mengalahkan Bei Bei, Bei Bei sama sekali tidak akan bisa mengalahkannya jika dia berkonsentrasi kuat pada pertahanannya. Namun, pada saat dia melepaskan keterampilan jiwa kedua dan ketiganya, dia tiba-tiba merasa otaknya seperti tertusuk jarum. Jejak ketidakjelasan langsung muncul dalam kesadarannya, menyebabkan kedua keterampilan jiwanya tiba-tiba menjadi lamban untuk sesaat. Dia sebenarnya tidak bisa segera melepaskannya. Tubuh Bei Bei yang menerkam tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Ini adalah jejak membingungkan bayangan hantu dari Sekte Tang. Tubuhnya sedikit berjongkok ke bawah, dan seluruh tubuhnya tampak meluncur di tanah. Dia menggunakan cakar kanannya untuk mengait ke bagian bawah perisai kulit penyu, sekaligus meluncur ke belakangnya. Bahkan jika Susanshi ingin melepaskan keterampilan jiwanya, itu sudah terlambat. Membiarkan Bei Bei melewati perisainya seperti ini sudah membuatnya mengalami tragedi. Bei Bei menggunakan kaki kanannya untuk menginjak langsung betis Susanshi, dan di bawah efek penguatan dari Thunderous Fury, petir dari Vigorous Thunderbolt langsung melonjak. Sesaat kemudian, tubuh Susanshi hanya mampu gemetar di lokasi aslinya. Di sisi lain, lengan drakonik Bei Bei yang sangat besar menusuk langsung ke bahunya. Hasil pertempuran telah diselesaikan, begitu saja. Pertandingan berakhir lebih cepat dari perkiraan kebanyakan orang, sedemikian rupa sehingga banyak orang yang tidak melihat apa yang terjadi. Bei Bei telah melewati pertahanan baju besi kulit penyu Susanshi dan kemudian menundukkan lawannya untuk mendapatkan kemenangan. Bei Bei menang. Suara wasit terdengar, mengumumkan pemenang. Dia juga tidak menghentikan Bei Bei untuk melemparkan Susanshi ke tanah. Daya tahan tubuh Susanshi memang sangat kuat, terlihat dari gemetarnya yang langsung berhenti saat Bei Bei menarik petirnya. Namun, perkataannya masih agak tersebar. Kamu curang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Bei Bei bisa berbuat curang, dia tahu bahwa dia jelas bukan alasan mengapa kemampuan jiwanya diperlambat setengah pukulan sebelumnya. Terlebih lagi, dia berkonsentrasi penuh pada pertahanannya. Fakta bahwa Bei Bei sebenarnya mampu menemukan titik terlemah dalam pertahanannya hanya dalam satu saat sungguh keterlaluan. Mencurangiku. Jika Anda ingin bertaruh dengan saya, Anda harus menerima kekalahan Anda. Beri aku pil air misterius yang harus kau bayar padaku. Bei Bei tersenyum sambil menggunakan cakar drakoniknya untuk menuangkan sedikit kekuatan jiwa tipe pencahayaannya kembali ke tubuh Susanshi, menyebabkan tubuh tinggi Susanshi bergetar sekali lagi. Bagaimana Susanshi bisa tahu bahwa seseorang di tribun sudah pingsan semata-mata demi membantu Bei Bei mengalahkannya? Itu benar, rasa sakit menusuk yang dirasakan Susanshi di otaknya ketika dia ingin mengaktifkan keterampilan jiwa kedua dan ketiganya berasal dari mata setan ungu dan kejutan roh Huo Yuhao. Meskipun budidaya Huo Yuhao tidak terlalu tinggi, kekuatan serangan seketika yang dihasilkan oleh kombinasi kedua keterampilan tersebut masih membuat Susanshi, yang tubuhnya telah dilindungi sepenuhnya oleh kekuatan jiwa, menderita kerugian. Huo Yuhao kira-kira berjarak 30 meter dari Susanshi, yang berada dalam jangkauan kejutan rohnya. Tidak hanya itu, sebelum melepaskan kedua skill tersebut, Huo Yuhao bahkan telah menggunakan deteksi spiritual dan berbagi spiritualnya untuk membantu Bei Bei menemukan titik lemah dalam pertahanan Susanshi. Bisa dibilang momen singkat ini adalah penampilan terbaik Huo Yuhao sejak menjadi Master Jiwa. Dia secara berturut-turut menggunakan 3 keterampilan jiwa, serta mata setan ungu, untuk secara paksa mengarahkan hasil pertandingan antara dua musuh yang berimbang.
Adegan sebelum pertandingan, beberapa isyarat yang dilakukan Bei Bei terhadap Tang Ya dimaksudkan untuk memberitahunya agar meminta bantuan Huo Yuhao, dan alasan Bei Bei melancarkan serangannya terhadap Su Sanxi ketika dia tidak menerimanya. Peluang apapun adalah karena Tang Ya telah memberitahunya jangkauan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Kemenangan ini sebenarnya adalah hasil kerjasama Bei Bei dan Huo Yuhao. Selain Tang Ya dan Bei Bei, yang berada di arena, hanya Wang Dong yang merasakannya. Ketika Huo Yuhao menggunakan keterampilan jiwanya, meskipun dia sengaja mengendalikan cincin jiwa yang muncul di bawah kakinya agar tidak naik ke atas, bagaimana dia bisa menyembunyikan gelombang kekuatan jiwa yang dilepaskannya dari Wang Dong, yang duduk tepat di sebelahnya. Wang Dong dengan jelas melihat warna emas samar muncul di mata Huo Yuhao, yang hampir seketika berubah menjadi lebih cerah di saat berikutnya. Akhirnya, cahaya ungu menyinari mereka. Tepat setelah itu, dia langsung miring ke arahnya, tak sadarkan diri. Saat Wang Dong secara tidak sadar memegangi Huo Yuhao, pertandingan di arena telah selesai. Dia, apa yang terjadi padanya? Wang Dong bertanya dengan nada heran. Tang Ya juga kaget saat melihat Huo Yuhao pingsan. Dia buru-buru memeriksa kondisi Huo Yuhao, sebelum menghela nafas lega. Dia hanya menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan, tidak ada yang salah dengan dia. Ayo pergi. Lebih baik meninggalkan TKP setelah melakukan sesuatu yang buruk. Selanjutnya, Tang Ya dalam hati bingung. Bagaimana efektivitas berbagi deteksi spiritual Little Yuhao begitu hebat? Niat awal Bei Bei adalah menggunakannya agar dia mengambil inisiatif dalam pertarungan. Tingkat kultivasi Bei Bei dan Su Sanxi hampir sama, jadi orang yang mampu memanfaatkan peluang yang menentukan akan memiliki peluang terbaik untuk menang. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar memenangkan pertandingan dalam satu pukulan. Huo Yuhao benar-benar kelelahan. Setelah seharian penuh latihan fisik, dikombinasikan dengan berkali-kali dia menggunakan keterampilan jiwanya, kelelahan yang berlebihan menyebabkan dia jatuh ke dalam kondisi tidak sadarkan diri, di mana dia tidak akan bisa bangun cukup lama ketika. Ini juga merupakan salah satu mekanisme pertahanan diri tubuhnya. Tang Ya dan Wang Dong membawa Huo Yuhao kembali ke kamar asramanya bersama. Pada saat mereka sampai di asrama, Bei Bei telah menyusul. Setelah menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantu tubuh Huo Yuhao pulih, dia mengeluarkan botol porselen dan mengeluarkan pil medis, yang dia masukkan ke dalam mulut Huo Yuhao. Adik laki-laki, tolong jaga dia. Kakak kelas tidak diperbolehkan memasuki asrama adik kelas, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Akademi Shrek. Karena itu, Bei Bei hanya bisa meminta Wang Dong membantunya. Tatapan Wang Dong sedikit kosong. Dia berasal dari keluarga bergengsi, jadi dia memiliki pengetahuan tentang banyak hal. Sebelumnya, dia telah melihat dengan jelas pil yang diambil Bei Bei. Itu adalah pil berwarna biru tua seukuran buah ceri, dengan banyak urat dengan berbagai warna putih di permukaannya. Ketika dia mengeluarkannya dari botol porselen, pil itu bahkan dikelilingi oleh lapisan kabut tipis. Terlebih lagi, aroma segar yang tertinggal di udara merupakan sesuatu yang sangat menyegarkan pikiran. Apakah itu pil air misterius? Mustahil. Wang Dong terkesima. Bukan hanya dia, bahkan lelaki tua yang dengan malas berbaring di samping pintu masuk sedikit melebarkan matanya sejenak sebelum dia kembali ke keadaan semula. Tang Ya bertanya pada Wang Dong, manis kecil, saat Yuhao kecil bangun, tolong ingatkan dia untuk pergi membeli ikan besok. Ketika saya kembali, saya akan menyiapkan satu set lagi dari apa yang saya berikan kepadanya hari ini. Bei Bei dengan sedih menjawab, kamu hanya tahu cara makan. Kamu hampir melukai adik laki-lakiku hari ini. Tang Ya mendengus dan berkata, jangan berikan itu padaku. Saya tahu Anda sudah memiliki niat buruk terhadap Su Sanxi di belakang punggungnya. Orang itu sebodoh batu, jadi benar saja, dia ditipu olehmu. Anda kebetulan mengambil kesempatan itu. Bei Bei dengan polosnya berkata, jika seseorang ingin memberiku hadiah, apalagi yang bisa kulakukan selain menerimanya. Yang bisa kukatakan hanyalah keberuntungan adik kecil kita cukup bagus. Ayo kembali dan berkultivasi. Saya ingat seseorang mengatakan bahwa dia akan memberi saya ciuman jika saya mengalahkan Su Sanxi. Kamu harus menepati janjimu. Tang Ya menjulurkan lidah padanya. Aku memintamu untuk memukulinya sampai dia bahkan tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Apakah kamu melakukan itu? Jika tidak, pergilah berkultivasi. Wang Dong tiba-tiba berkata, Senior Tang Ya, mohon pertimbangkan pertanyaan saya sebentar.
Saya sangat ingin bergabung dengan Sekte Tang. Tang Ya menganggukkan kepalanya dan melambai padanya, sementara Bei Bei menunjukkan ekspresi merenung di wajahnya. Setelah itu, dia tersenyum pada Wang Dong sebelum menarik Tang Ya pergi. Wang Dong membawa Huo Yuhao kembali ke kamar asrama mereka dan menempatkannya di tempat tidur. Bayangan pil yang diberikan Bei Bei kepada Huo Yuhao masih ada di benaknya. Setelah dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Huo Yuhao, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak takut terkena infeksi mata setelah melihat apa yang tidak seharusnya saya lihat. Tidur di ranjang yang keras sangat bermanfaat bagi Anda. Sambil berbicara, dia melompat kembali ke tempat tidurnya dan mulai bermeditasi dalam posisi bersila. Latihan fisik yang dia jalani hari ini juga sangat efektif. Tidur Huo Yuhao kali ini sangat nyenyak. Sejak dia memasuki Sekte Tang, dia dengan getir mengembangkan teknik surga misterius. Ini adalah pertama kalinya sejak saat itu dia bisa tidur dengan tenang. Dalam mimpinya, dia merasa seperti tenggelam dalam kolam yang menenangkan. Perasaan rileks yang terjadi kemudian menyebabkan dia mengerang. Tidak lama setelah memulai meditasinya, Wang Dong membuka matanya sekali lagi dan memandang, terkejut, ke arah Huo Yuhao, yang masih terbaring di tempat tidurnya. Dia terbangun setelah merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat di udara. Benar saja, fluktuasi kuat kekuatan jiwa yang dia rasakan dipancarkan dari tubuh Huo Yuhao. Saat itu sudah malam hari, jadi cahaya biru samar yang datang dari tubuh Huo Yuhao sangat terlihat dalam kegelapan. Wang Dong melompat turun dari tempat tidurnya dan berjongkok dengan tenang di samping tempat tidur Huo Yuhao untuk mengamatinya dengan cermat. Dia menemukan bahwa kulit Huo Yuhao tampak sedikit naik dan turun. Terlebih lagi, saat naik dan turun, beberapa aliran kecil udara terus-menerus keluar dari pori-porinya. Inilah fluktuasi kekuatan jiwa yang dia rasakan. Selanjutnya, kabut biru samar melonjak tanpa henti ke dalam pori-porinya sebelum keluar kembali dan, seiring berjalannya waktu, warna kabut secara bertahap berubah menjadi sedikit lebih gelap. Di saat yang sama, aroma menyegarkan di udara perlahan melemah. Itu adalah pil air misterius, sebenarnya itu adalah pil air misterius yang bernilai 10.000 emas. Mengapa senior Bei Bei dengan santai memberinya pil yang begitu berharga? Jangan bilang padaku bahwa dia memberi pil yang salah kepada Huo Yuhao. Wang Dong berbicara pada dirinya sendiri dengan nada kaget. Setelah terkejut sesaat, Wang Dong berencana untuk kembali ke tempat tidurnya dan tidur. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan agak tak berdaya berjalan menuju tempat tidur Huo Yuhao. Dia kemudian mengayunkan tinjunya dan berpunuk. Berkat kamu, aku tidak bisa tidur meski aku sudah punya tempat tidur. Tunggu saja. Saat dia berbicara, dia menggulung tempat tidurnya dan menyimpannya di alat jiwa tipe penyimpanannya. Setelah itu, dia diam-diam meninggalkan kamar asrama. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak lama setelah Wang Dong pergi, bau yang dikeluarkan kabut di sekitar tubuh Huo Yuhao berangsur-angsur berubah dari bau manis menjadi bau amis, dan warnanya juga semakin gelap. Setelah itu, nafas Huo Yuhao menjadi semakin tenang. Kali ini, tidur Huo Yuhao benar-benar santai dan damai. Hal yang akhirnya membangunkannya adalah karena betapa lengketnya perasaannya. Begitu kesadarannya kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersin dengan keras. Sial, bau ini, bau apa ini berasal? Huo Yuhao berguling dan duduk. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Wang Dong sedang melakukan sesuatu yang gila padanya. Namun, ketika dia membuka matanya untuk melihat tempat tidur di seberangnya, dia menemukan bahwa tempat tidur itu tandus. Wang Dong tidak ada di kamar. Di luar masih gelap ketika dia bangun, tetapi Huo Yuhao dengan cepat menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Dia bisa melihat setiap detail di dalam ruangan, seolah-olah matanya tidak terpengaruh oleh kegelapan sama sekali. Di masa lalu, meskipun dia bisa mencapai tingkat penglihatan ini, dia harus mengedarkan kekuatan jiwanya dan melepaskan mata rohnya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak perlu menggunakan jiwa bela dirinya untuk mencapai tingkat penglihatan yang sama. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa seragamnya telah berubah menjadi hitam pekat bau. Busuk yang dia keluhkan berasal dari seragamnya. Terlebih lagi, lapisan kotoran hitam pekat juga muncul di kulitnya di mana seragam tidak menutupinya. Dia merasa seolah-olah dia terjatuh ke dalam tumpukan lumpur sebelum dilempar kembali ke tempat tidurnya. Aku cukup yakin Wang Dong tidak begitu membenciku. Huo Yuhao terdiam saat dia melihat ke arahnya. Ketika dia berdiri,
dia menyadari bahwa tempat tidur kayunya ditutupi lapisan kotoran hitam yang tebal. Apa ini tadi? Bau yang ada di tubuhnya dan tempat tidurnya benar-benar tidak sedap, jadi dia tidak repot-repot memikirkan dengan cermat apa yang sebenarnya terjadi. Dia melompat dari tempat tidurnya dan bergegas membuka jendela kamar asrama. Segera setelah itu dia berlari keluar dari kamar asramanya, dan langsung menuju kamar mandi yang terletak di ujung koridor. Kotoran yang menutupi tubuhnya terasa berminyak. Waktu yang dia perlukan untuk membersihkan tempat tidur dan mencuci pakaiannya, ditambah dengan membersihkan dirinya sendiri, secara keseluruhan, memakan waktu sekitar 1 jam dari waktunya. Ketika dia akhirnya duduk kembali di tempat tidurnya, Huo Yuhao memasang ekspresi bingung. Apapun itu, aku tidak akan terlalu memikirkannya. Saya akan mencari tahu apa yang terjadi ketika saya bertanya pada Wang Dong besok. Aku sudah tidur hampir sepanjang malam, yang menyia-nyiakan banyak waktu yang seharusnya bisa kuhabiskan untuk melakukan hal lain. Saya harus cepat dan berkultivasi. Setelah memikirkan hal ini pada dirinya sendiri, Huo Yuhao duduk dalam posisi bersila dan mulai mengedarkan kekuatan jiwanya ke seluruh tubuhnya, mengikuti jalur sirkulasi teknik surga misterius saat dia berkultivasi. Huo Yuhao hanya menghabiskan 3 detik bermeditasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Mata rohnya terbuka lebar, namun dipenuhi dengan tampilan yang tak terbayangkan. Apakah aku sedang bermimpi? Huo Yuhao agak linglung. Setelah pulih, dia buru-buru menutup matanya sekali lagi. Ketika 3 detik berlalu, dia membuka matanya lagi, hanya saja kali ini wajahnya penuh kegembiraan. Ya, sesuatu yang Huo Yuhao tidak berani percayai telah terjadi. Ketika dia memasuki kondisi meditasi untuk mengedarkan kekuatan jiwanya, dia merasa seolah-olah tubuhnya berada dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia membandingkan peredaran kekuatan jiwa sebelumnya dengan kecepatan merangkak seekor siput, maka kecepatan peredarannya saat ini setidaknya sama cepatnya dengan kecepatan memanjat seekor laba-laba. Kecepatan sirkulasi kekuatan jiwanya 3 hingga 5 kali lebih cepat dan, selain itu, kekuatan jiwanya telah diperkuat dalam jumlah besar. Ketika dia mengedarkannya sekarang, hambatannya tidak terlalu terasa. Saat dia terus mengedarkan kekuatan jiwanya, dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah semua meridiannya telah terbuka. Perasaan seperti ini sungguh terlalu menakjubkan. Ia juga merasakan rasa gatal yang biasanya menandakan pertumbuhan di seluruh anggota badan dan tulangnya. Huo Yuhao dengan tidak sabar menutup matanya dan membangkitkan kekuatan jiwanya sehingga dia bisa mengedarkannya di sekitar lorongnya. Fakta membuktikan bahwa dia tidak sedang bermimpi, semuanya nyata. Awalnya, ketika dia mengikuti jalur sirkulasi teknik surga misterius untuk berkultivasi, dia memerlukan setidaknya 1 jam untuk menyelesaikan revolusi penuh. Namun sekarang, dia bahkan tidak perlu menggunakan 1/4 waktu itu untuk menyelesaikan 1 sirkulasi penuh. Terlebih lagi, tingkat pertumbuhan kekuatan jiwanya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Peningkatan itu bukan lagi peningkatan yang bisa dihitung dengan jejak, itu telah berevolusi menjadi sesuatu yang bisa dihitung dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, saat dia berkultivasi, Huo Yuhao menemukan bahwa semua jalannya menjadi tidak terhalang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Area yang sebelumnya terhalang, serta area yang sangat tipis dan rapuh, kini telah melebar dan menebal dalam jumlah yang besar. Lebih jauh lagi, lorong-lorongnya memiliki elastisitas yang samar, bahkan jika mereka terkena beberapa serangan kekuatan jiwa, mereka tetap tidak berada dalam bahaya. Mungkinkah aku telah melepaskan tubuh dan tulang fanaku dalam 1 malam? Dia bahkan tidak mau memikirkan apa penyebabnya. Dia belum pernah merasakan peningkatan kekuatan sebesar ini sepanjang hidupnya. Tidak mudah baginya untuk memahami perasaan seperti ini, jadi dia tidak mau melepaskannya bagaimanapun caranya. Dia tak henti-hentinya mengedarkan kekuatan jiwanya ke seluruh tubuhnya. Saat dia melakukannya, kecepatan sirkulasi teknik surga misterius tampaknya sedikit meningkat. Terlebih lagi, saat teknik surga misterius memberi nutrisi pada saluran di tubuhnya, perasaan hangat dan nyaman itu mulai muncul lagi. Huo Yuhao bahkan tidak tahu berapa kali dia mengedarkan kekuatan jiwanya, tapi setidaknya sampai langit di luar berangsur-angsur cerah. Hanya ketika cakrawala jauh menyinari siang hari barulah dia bangun dari kondisi meditasinya. Bahkan setelah duduk bersila selama setengah malam, kakinya tidak terasa kebas atau kaku sama sekali. Dia bergerak sedikit sampai dia berada di dekat jendela. Saat dia menatap ke arah Ki Ungu yang secara bertahap muncul di timur,
kekuatan jiwanya dengan mudah menuju ke mata rohnya dengan cara yang sangat alami saat dia mulai mengolah mata setan ungu. Perubahan yang terjadi pada tubuhnya, serta penguatan kekuatan jiwanya, membuat segalanya tampak berbeda bagi Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao menggunakan mata rohnya untuk melihat dengan penuh perhatian ke lapisan ki ungu yang muncul dari timur untuk mulai mengolah mata setan ungu, dia jelas merasa seolah-olah ada sesuatu di otaknya yang telah terpotong. Mata rohnya secara samar-samar menghasilkan kekuatan tarik tak kasat mata yang menyerap ki ungu dengan cara yang sama seperti ikan paus meminum air. Bagian luar matanya menjadi hangat, sedangkan bagian dalamnya tetap sejuk. Huo Yuhao hanya merasakan energi spiritualnya menyebar ke 4 arah, dengan cepat melampaui batas aslinya, mencapai diameter total 40 meter sebelum berhenti. Lapisan ungu di matanya juga semakin dalam, dan bahkan kulitnya pun berkilau cerah dan halus. 3 energinya, esensi, ki, dan energi spiritual, benar-benar berbeda dari kemarin. Saat dia menghela nafas panjang untuk menghembuskan seteguk kotoran dari tubuhnya, Huo Yuhao menyelesaikan budidaya mata setan ungu. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi semakin jelas. Sambil berpikir, Huo Yuhao menarik kekuatan jiwanya, dan mata rohnya juga kembali ke keadaan normal. Hanya saja, sepasang mata biru tua miliknya menjadi lebih cerah. Dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya. Jika tidak, dia mungkin tidak akan mengalami peningkatan besar dalam budidayanya dari setengah tahun budidaya penuh. Saat hati Huo Yuhao dipenuhi keraguan, kamar asrama terbuka. Wang Dong menjulurkan kepalanya ke pintu dan mengendus-endus ruangan itu beberapa kali. Setelah memastikan bahwa ruangan itu tidak berbau, dia perlahan masuk sambil memeluk kasurnya ke tubuhnya. Dia melemparkan selimut ke tempat tidurnya dan berbicara dengan tidak senang kepada Huo Yuhao, yang berdiri di sana. Kamu benar-benar orang yang baik. Anda telah menumpahkan tubuh dan tulang fana Anda, tetapi Anda membuat saya tidak dapat kembali ke rumah. Kamu mentraktirku sarapan hari ini. Huo Yuhao memandang Wang Dong dengan ekspresi bingung. Wang Dong, apa yang terjadi padaku? Mengapa saya dipenuhi kotoran ketika saya bangun? Kultivasi saya bahkan meningkat pesat. Bahkan rasanya aku sudah melakukan apa yang baru saja kamu katakan, aku punya semacam perasaan, melepaskan tubuh dan tulang fanaku. Gelang emas yang tampak sederhana di pergelangan tangan Wang Dong berkedip, menyebabkan bola logam bundar muncul di tangannya, yang kemudian ia lemparkan ke arah Huo Yuhao. Mari kita lihat seberapa besar peningkatan kekuatan jiwamu. Alat jiwaku ini dapat menguji kekuatan jiwa orang-orang dari peringkat 10 hingga 30. Tuangkan saja kekuatan jiwamu ke dalamnya. Oh, jawab Huo Yuhao. Mencengkeram bola logam itu, dia perlahan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Bola emas mulai memancarkan lapisan cahaya kuning samar yang secara bertahap mulai meluas keluar. Selanjutnya, sebuah angka muncul di permukaan bola logam tersebut. Pada awalnya, ditetapkan pada pukul 11, tetapi dengan cepat melonjak menjadi 12. Saat cahaya kuning terus meluas keluar, 12 juga mulai bergetar secara bertahap. Namun, Huo Yuhao sudah menggunakan seluruh kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menstimulasi nomor tersebut lagi. Ekspresi Wang Dong berubah menjadi takjub. Ini benar-benar layak disebut pil air misterius. Ini sebenarnya meningkatkan kekuatan jiwamu hampir 2 peringkat dalam satu malam. Anda berada di puncak peringkat 12 sekarang, hanya selangkah lagi dari peringkat ke-13. Mata Huo Yuhao melebar. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apa itu, pil air misterius? Wang Dong mengambil kembali alat penguji jiwa dari Huo Yuhao dan berpunuk. Kemudian, dia berkata, alat jiwaku sangat akurat saat menguji peringkat jiwa seseorang. Selain itu, saya tidak mendapat manfaat dari berbohong kepada Anda. Omong-omong, Anda harus berterima kasih kepada senior Bei. Hubungan seperti apa yang Anda miliki dengannya? Dia sebenarnya dengan santainya memberimu pil air misterius yang bernilai 10.000 emas saat kamu tidak sadarkan diri. Saya sangat skeptis apakah dia memberi Anda pil yang tepat atau tidak. Ketika dia melihat wajah bingung Huo Yuhao, Wang Dong melanjutkan dan menjelaskan, pil air misterius adalah pil yang sangat mistis. Seharusnya, itu adalah pil yang khusus untuk sekte tipe air tertentu. Namun, saya tidak tahu sekte mana sebenarnya itu. Saat pil air misterius sedang dimurnikan, Anda perlu menggunakan esensi darah dari 10 atau lebih makhluk jiwa tipe air, serta beberapa puluh tanaman tipe air. Setelah itu,
Anda juga perlu mencampurkannya dengan cara tertentu sebelum berhasil menyempurnakannya. Air memiliki sifat pembersih, jadi pil air misterius tidak hanya dapat menyembuhkan Anda secara signifikan, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan jiwa Anda sedikit demi sedikit. Selain itu, khasiat obatnya sangat lembut, sehingga master jiwa dengan tingkatan apapun mampu menyerap khasiat obatnya dengan sangat baik. Adapun master jiwa di bawah peringkat ke-20, setidaknya dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka setidaknya satu peringkat. Namun, aspek yang paling berharga bukanlah ini, faktanya ia dapat membersihkan otot dan sumsum tulang Anda. Saat kita mandi secara normal, kita membersihkan kotoran dari permukaan tubuh kita. Di sisi lain, pil air misterius membersihkan kotoran yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Pil air misterius ini efektif bagi siapa saja yang meminumnya. Bagi seorang master jiwa yang sangat berbakat, itu mungkin sama saja dengan menambahkan bunga pada brokat. Namun, bagi seorang master jiwa dengan bakat biasa, pada dasarnya itu mengirimi mereka batu bara saat badai salju. Itu bisa mengeluarkan kotoran di dalam tubuh mereka, serta menyehatkan meridian mereka. Peningkatan potensi master jiwa biasa yang disebabkan oleh pil air misterius setara dengan peningkatan kekuatan jiwa. Bawaannya sebesar seluruh peringkat. Dengan kata lain, jika kekuatan jiwa bawaanmu saat jiwa bela dirimu terbangun hanya berada di peringkat pertama, itu akan berubah menjadi peringkat kedua setelah Anda meminum satu pil air misterius. Ini adalah pertumbuhan kualitatif dalam bakat dan fisik seseorang. Apa yang Wang Dong tidak tahu adalah bahwa analoginya benar-benar benar. Kekuatan jiwa bawaan Huo Yuhao sebenarnya adalah peringkat pertama. Namun, Huo Yuhao dengan jelas merasakan bahwa perasaan, menumpahkan tulang, yang dia rasakan setelah meminum pil air misterius jelas tidak sesederhana peningkatan satu peringkat dalam kekuatan jiwa bawaannya. Faktanya, kecepatan kultivasinya hampir 4 kali lipat. Meskipun dia tidak sebanding dengan orang-orang seperti Wang Dong dan Bei, yang merupakan master jiwa jenius, setidaknya dia setara dengan master jiwa biasa. Kultivasinya tidak akan sesulit dulu lagi baginya. Kakak laki-laki tertua, Huo Yuhao mau tidak mau ingin menitikkan air mata. Kakak laki-laki tertuanya lah yang memberinya pil air misterius, sesuatu yang bernilai 10.000 emas. Persahabatan yang diberikan kepadanya oleh Bei sangat terukir di hatinya. Keberuntungan Huo Yuhao sungguh bagus. Penjelasan Wang Dong tentang pil air misterius tidak salah sama sekali. Dalam keadaan normal, peningkatan yang diberikan oleh pil air misterius akan sama seperti yang dia jelaskan. Namun, Huo Yuhao telah meminum pil air misterius pada saat yang tepat. Setelah latihan pahit kemarin, tubuhnya telah menerima cukup banyak tekanan hingga menembus batasnya. Dia pada dasarnya menyelesaikan pemanasan menyeluruh sebelum dia mengkonsumsi pil air misterius. Lebih jauh lagi, pemahamannya terhadap teknik surga misterius telah menyebabkan teknik itu meresap ke seluruh lorongnya, memungkinkannya berada dalam keadaan hangat dan bergizi. Penggunaan kesadaran Huo Yuhao yang berlebihan telah menyebabkan dia tenggelam dalam kondisi koma. Oleh karena itu, ketika dia menyerap pil air misterius, dia tidak dapat dengan sengaja mengontrol kemanjuran pil air misterius, sehingga memungkinkannya menyebar secara merata ke seluruh tubuhnya. Efek nutrisi yang ditimbulkan oleh pil air misterius diterima sepenuhnya oleh tubuhnya. Ada hal penting lainnya. Pil air misterius adalah pil obat jenis air, sedangkan jiwa bela diri kedua yang dianugerahkan kepadanya oleh Skydream Ichewom adalah pil jenis es. Es, dengan sendirinya, merupakan bentuk air lain, yang menyebabkan penyerapan pil air misterius menjadi lebih bermanfaat. Selain itu, setelah rekonstruksi tubuhnya dengan pil air misterius, salah satu dari 10 bola energi asal yang disegel oleh Skydream Ichewom di dalam tubuhnya akhirnya retak terbuka dalam jumlah kecil. Sebagian energi yang keluar darinya telah menyatu dengan tubuhnya. Karena itu, peningkatan energi spiritualnya sebenarnya lebih besar daripada peningkatan kekuatan jiwanya. Ini juga merupakan alasan mengapa kesadaran spiritualnya meningkat dari 30 meter menjadi 40 meter. Pil air misterius dapat dikatakan telah menyebabkan peningkatan menyeluruh pada tubuh Huo Yuhao. Itulah alasan mengapa dia mengalami perubahan yang begitu besar. Ini akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap budidayanya di masa depan, dan bahkan mata setan ungu miliknya telah berevolusi. Mata setan ungu memiliki 4 bidang utama, survei, totalitas, benih master, dan tanpa batas. Ketika Huo Yuhao menggunakan mata rohnya untuk mengolah mata setan ungu, dia pada dasarnya mencapai efek 2 kali lipat sambil melakukan setengah pekerjaannya.
Karena pil air misterius telah meningkatkan kekuatan jiwanya, pil itu juga secara bersamaan memacu energi asal cacing es mimpi langit. Jadi, ketika dia sebelumnya mengolah mata setan ungu, energi asal telah menciptakan efek menyedot ke arah Ki ungu di cakrawala, sehingga memungkinkan mata setan ungu Huo Yuhao untuk langsung melompat ke ranah totalitas dari ranah perlustrasi. Dalam hal kecepatan kultivasi mata setan ungu, dia bahkan bisa dikatakan sebagai orang tercepat sepanjang sejarah. Dia bahkan melampaui pendiri sekte Tang San. Huo Yuhao belum mengetahui hal ini, tetapi kemajuan mata setan ungu miliknya telah menyebabkan peningkatan besar dalam kemampuannya mengendalikan keterampilan tipe spiritual. Ketika dia mengaktifkan keterampilan jiwa di masa depan, konsumsi kekuatan jiwanya akan berkurang secara signifikan. Saat dia melihat mata merah Huo Yuhao dan penampilannya yang sedikit kosong, Wang Dong menepuk pundaknya dan berkata, "Ayo pergi dan sarapan. Saya ingin makan 2 kali lipat hari ini." Huo Yuhao tertawa, "Tentu. Anda bahkan bisa makan 4 kali lipat jika Anda mau hari ini." Mata Wang Dong membelalak, "Kaulah babi di sini." Begitu dia berbicara, keduanya tidak bisa menahan tawa. Rasa malu mereka tadi malam telah hilang. Di usia yang begitu sederhana, keduanya masih memiliki hati yang murni.